ثم نواصل إلى برنامج التاسعة كلمة تحية من مربي المعهد مع موعظة الحسنة لحضرة أبي كي هجي مصباح المنير الحافظ ستقوم إلى المسرح الرئيسي فليتفضل مشكورا. Kemudian menginjak acara ke-9 sambutan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Putri sekaligus Mauizah Hasanah. Kepada yang dimuliakan Abi Kiai Haji Misbahul Munir Al-Hafiz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kawula nyambut minangkani wakil pengasuh ugi Mauizah Hasanah dumateng para bapak, para ibu, wali santri ingkang wonten ngajeng panjenengan dereng dipun bikak, monggo dipun bikak lan dipun rahapi. Sampun napa dereng? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kepada yang dihormati, yang dimuliakan Romo Kiai Haji Abdul Muhid Ahmad beserta Ibu Nyai Hajah Siti Ruhamah, yang dimuliakan Ibu Nyai Umi Atin Najihah, yang dimuliakan bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri Pondok Pesantren Nurul Huda Putri, yang dimuliakan kepada santri putri Pondok Pesantren Nurul Huda, khususnya kepada khotimat bil hifzi dan khotimat bin nazri yang berada di kanan kiri dan belakang Abi, juga kepada tim dokumentasi, juga kepada tim sound system, dan semua yang bersama, bekerja sama, dan sama-sama kerja untuk terlaksananya majlis haflah khatmil Quran wa tuhfatil atfal, juga majlis maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khaulil masyaihil Quranil Karim pada siang hari ini, rahimakumullah. Alhamdulillah, raos syukur, rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta wujudnya diri kita, dan Sang Pencipta wujudnya anak-anak kita, dan Sang Pencipta wujudnya segala sesuatu yang kita perlukan sepanjang hayat di dunia, dan wujudnya harapan, kebahagiaan dan kenikmatan di alam sana, yaitu di akhirat dan di surga. Dialah Allah.
Dialah Allah yang punya Al-Quran. Dialah Allah yang mewahyukan Al-Quran. Dialah Allah yang punya kalam yang suci, yang dihafalkan oleh anak-anak kita, khususnya santri-santri tahfiz BTQ Nurul Huda. Rasa syukur kepada Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dapat hormat. Semoga bukan hanya hormat kepada anak-anak atau putri bapak-bapak yang berada di atas pentas ini. Hari ini tempat duduk ini seakan-akan seperti pentas, tapi hari biasa adalah musola. Mungkin nggak pernah menjumpai kalau ada musola atasnya paranet. Dan bahkan di RI 1 pun nggak ada. Mohon doanya, ini bukan faktor politik. Presiden kita hari ini adalah Pak, saya itu ada komunikasi melalui Allah. Setelah Pak Jokowi selesai jadi RI 1, semoga akan sampai di BTQ. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Tempat ini saat ini dijadikan pentas, dijadikan tempat duduk para santri yang telah khatam bin nazar maupun bil hifzi, baik yang 10 juz ataupun yang 20 juz. Hari-hari biasa akan kembali semula. Inilah kehidupan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya la'ibun walahwun wazinatun watafakhurum bainakum watakasurun fil amwali wal aulad kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Ayatnya agak panjang, mengingatkan kita yang belum tahu supaya tahu, mengingatkan kita yang belum sadar supaya sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini sebenarnya adalah permainan ya, permainan. Saya berikan contoh pendekatan hari ini kepada yang mulia wali santri telah memberikan dan menjadi laluan rizki banyak-banyak hamba Allah. Dengan adanya majelis seperti ini butuh kursi yang Bapak Ibu duduk. Itu bukan kursi pondok, itu kursi sewa. Dan tentunya Bapak Ibu setelah ini tidak akan membawa pulang kursi ini. Yang akan dibawa pulang bukan kursinya, yang akan dibawa pulang adalah kenangan dan pengajarannya. Begitu juga sound system yang ada ini adalah sewa. Begitu juga pada tim dokumentasi, ini juga teman-teman yang sama-sama kerja dan bekerja sama. Walaupun tidak mondok di Nurul Huda, akan tetapi dengan rela untuk membantu majelis yang selalu diadakan di Nurul Huda, insya Allah tim dokumentasi, tim orjen tunggal biola, juga tim dekorasi adalah bagian dari Nurul Huda, adalah bagian dari Al-Quran. Saya menyemangatkan kepada diri saya sendiri dan juga menyemangatkan kepada santri, juga menyemangatkan kepada wali santri bahwa kehidupan dunia yang Allah Ta'ala jadikan dengan sifat yang sementara ini adalah permainan. Dalam permainan ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, memudahkan kita menjadi golongan orang
yang selalu berbuat baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang ingin untuk buat baik pasti banyak rintangannya. Bahkan tidak akan mencapai manusia ke titik sempurna. Karena yang sempurna hanya Allah sang pencipta alam semesta. Apabila yang ada di pentas ini ada kekurangannya dari beberapa sisi, inilah manusia. Tapi manusia tidak akan putus asa untuk selalu meningkatkan kebaikan di hadapan Tuhannya. Ini nomor satu. Kebaikan di hadapan kedua orang tuanya adalah mengiringi di bawahnya. Juga kebaikan di hadapan gurunya mengiringi di bawahnya. Yang nomor satu adalah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelah itu sifat manusia, tapi akan hilang lelah jika ikhlas yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Putri-putri, bapak-bapak, ibu-ibu ini wajah-wajahnya wajah semangat atau wajah lelah? Hah? Semangat nopo lelah? Ada dua wajah. Satu, wajah tetap semangat. Yang dua memang wajah lelah. Karena kita melatih leadershipnya anak-anak kita tidak terlalu menggantungkan dan tergantung kepada orang lain untuk menyediakan majlis Al-Quran, untuk menyediakan majlis khutmil Quran dan haul masyaihil Quran. Yang tidak mampu dilakukan, maka kita pun minta tolong kepada yang bidangnya. Santri-santri putri belum mampu pegang organ, mungkin pegang bisa, memainkan belum bisa, kita pun berkolaborasi. Santri-santri mampu untuk mengangkat pot yang ada, ini adalah keringat dan tangan-tangan putri-putri, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kira-kira bapak-bapak nek ngonangi, ibu-ibu ngonangi, putrane jenengan ngangkat pot ngeten iki, nggih. Jenengan yo melu seneng apa nesu? Lumpuk. Anakku tak kon mondok ora tak kon junjung pot kok malah dingkon junjung pot. Ini semua hari-hari biasa akan kembali ke tempatnya. Ketika diperlukan dan dibutuhkan untuk memperindah suasana, walaupun sederhana, kita maksimalkan dan juga kita menggunakannya. Tikar ini, ya, karpet menjadi saksi bahwa jika Allah menghendaki hari ini hujan, mbak-mbak sudah siap bagaimana untuk plan B-nya. Karena atap paranet jika hujan pasti bocor. Tapi mbak-mbak sudah tahu bagaimana plan B. Karena di dalam hidup kita mesti ada plan A, ada plan B, ada kemungkinan A, ada kemungkinan B. Bisa jadi ketika kita membuat rencana, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan rencana itu. Tapi ada juga Allah lebih menyayangi kita sehingga Allah memilihkan yang terbaik kepada kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun wayahe banter krana wis sampai zuhur. Kula niku nggih pesen kali sing duwe sound, siap-siap kula niku suarane banter, makane niki kono yono mriko enten jarene niki rong andang. Leres Mas, rong andang iki sone. Untuk Al-Quran adalah segala-galanya. Untuk Al-Quran adalah berusaha yang maksimal. Yang berada di depan saya yang syuting ini, ya, yang sedang pakai kopiah merah ini, mirsani mboten? Jajal tak takoki ini tanpa rencana. Mas, kowe ndek bengi nyuting ning ndi? Nonton dangdutan. Alate podo pora Mas? Ora maksud sing mbok cekel mbok tak kutek lho, podo pora? Podo. Alat ini juga untuk artis dangdutan. Alat ini juga untuk santri-santri tahfizul Quran. Mas, nek ora pas muga-muga di ngapura kalih pangeran ya Mas ya.
sing pas muga-muga ditampa kalih Allah. Ancen isine donya ku ngono. Ngoten. Ya ana hiburane. Maka santri-santri harus berpikir dewasa. Harus punya wawasan yang luas. Tidak akan mungkin di dunia ini wapik kabeh ku enggak. Tapi kita harus bisa menyikapi bagaimana kita terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia berproses menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala proses. Kalau memang prosesnya harus lewat nyuting seperti ini, ya diteruskan. Kalau lewatnya adalah lewat orjen tunggal, teruskan. Kalau lewatnya nyun sewu seperti saya mengajar, ya lalu kita teruskan. Kemudian dari jalan yang berbeda kita satukan dengan tujuan yang sama. Dari arah yang berbeda kita satukan pada tujuan yang sama. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dan memperkenankan. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salam dan solawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus majelis wisuda disertai dengan maulid Nabi? Salah satu di antara pesan dan dawuhnya Maulana Habib Lutfi, maulid Nabi itu sepanjang hari, bukan hanya Rabiul Awal. Itu menurut beliau. Kemudian saya menambahkan, kenapa khutmil Quran disertakan dengan maulid Nabi? Wahyu Al-Quran itu penerima pertamanya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis penghafal Al-Quran pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi, pembacanya juga Rasulullah, pengajar pertama Al-Quran adalah Rasulullah. Maka dalam majlis wisuda, majlis haflah disertakan dengan majlis maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Allah akan turun dan akan bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan kecintaan kita kepada Al-Quran. Bapak Ibu yang saya kenali namanya maupun yang belum saya kenali namanya dan sudah menyerahkan putrinya di pondok pesantren Nurul Huda, saya doakan dan saya berdoa kepada Allah, semoga hati bapak-bapak, ibu-ibu ikhlas dalam menyerahkan putrinya di pondok pesantren Nurul Huda. Juga andaikan saya belum mengenali satu persatunya, mari kita mengevaluasi bersama untuk kebaikan bersama. Bapak Ibu menyerahkan putra-putrinya kepada pengasuh. Pengasuh mengajar setiap hari kepada santri-santrinya. Tentu pengasuh lebih kenal karakter putri-putri, bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Namun apabila menghadapi hari libur dan santri-santri ini apabila dengar saja libur mesti senang. Senang badan Mbak libur? Oh iya, senang. Dan Abi mengizinkan kepada wali santri liburnya besok, bukan hari ini. Santri-santri, lo jarene dinten niki. Ya. Untuk majelis haflah setelah selesai dengan Bapak Ibu akan Abi teruskan dengan para santri, memanfaatkan waktu dan juga memanfaatkan suasana yang ada. Dan Abi selaku pengasuh juga minta
keikhlasan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun sebenarnya minta ataupun tidak minta, karena bapak ibu telah menyerahkan putrinya, keputusan ataupun kebaikan yang diputuskan oleh pengasuh adalah untuk kebaikan bersama. Nah, mungkin salah satu dari bapak ibu atau sebagian juga enggak kenal dengan saya, lebih kenal kepada Mbah Yai. Begitu juga sebaliknya, yang saya mungkin ada yang tidak mengenali, jika ketemu di luar, mungkin saya enggak kenal kalau itu adalah ayahnya santri Pondok Pesantren Nurul Huda Putri. Yang seperti itu terjadi untuk saat ini dan yang akan datang. Semoga tiga serangkai selalu terhubung, dari pengasuh kepada wali santri, dari wali santri kepada putrinya, dari pengasuh juga kepada putrinya. Keberhasilan anak kita adalah doa restu dari kedua orang tua, doa restu dari guru dan kiainya, dan juga kesungguhan santri dalam ikhtiar dan juga berusaha. Kita dalam menjaga anak kita tentu sangat-sangat tidak pas apa yang akan saya katakan, tapi saya katakan adalah untuk pelajaran. Nitipno putra kalau nitipno sepeda, ini kan mesti mboten podo. Dan ini berdasarkan pengalaman ketika saya sendiri menjadi santri, ya. Saat saya menjadi santri, Mbah Yai yang sewu, bapak saya cerita, 2 bulan sekali mesti sowan Mbah Yai. Bukan karena mau nggawa jajannya, enggak. Ya. Zaman dulu ketika saya menghafal di Hadratus Syekh Kiai Nawawi, sebulan wesel, sebulan ditilii, sambil tanya prestasinya bagaimana. Sampailah selesai hatam, kemudian sambung qiraah sab'ah, kemudian sambung ujian yang Allah Ta'ala hadapkan. Apa ujian itu? Ibu saya dalam proses saya menghafal Al-Quran itu sakit hampir 2 tahun. Dibawa ke rumah sakit Telogorejo, saya masih ingat. Itu enggak dibawa pulang, tapi dibawa ke Kendal. Ketika di Kendal, ini yang menjadi inspirasi bagi saya. Ketika di Kendal, di Kiai Sakroni Ikhtiar, ya ibu saya ini orangnya, ya, beliaunya ini. Saya itu disuruh oleh Mbah Yai untuk mencari 1000 daun. Salah satu di antara ikhtiar semoga ibu saya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira di BTK iki wis ana 1000 godhong apa urung? Jika belum, dan tentunya mendekati, wis godhong apa ae. Terinspirasi tempat ini menjadi nama BTK, Bustanu Tahsinul Quran. Kemudian dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sini, ngalap berkah Bu. Kulo nggih ngalap berkah. Jenengan-jenengan sing ora patek sehat. Enten mboten niki? Sing ora patek sehat. Ya sehat awake. Wis jupuke godhong salah siji niku kene. Bawa pulang, rebus, minum. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Insya Allah diberikan sembuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyon sewu, saya mengatakan bismillah, otomatis jenengan niku lho sehat. Nek gak sehat lho ngletak sampean. Lho saestu, wong obat itu dari Allah. Nyatanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ada ibu saya ini. Ya. Itulah sewu. Yes, siji diniati sewu. Nek sampean ape njipuk oke ya gak apa-apa insan ramban. Artinya tempat-tempat yang
selalu mendengar ayat Al-Qur'an. Niki ketepaan niku godhonge gedhe nggih. Nek cilik kan gak apa-apa, tak cipuk sithik nggih. Seperti ini, bapak-bapak ngarani niki mati apa urip? Tumbuhan nih lho, urip apa mati? Urip. Mbak-mbak, pernah Abi ajak jabuti suket? Atine longso, gelo napa seneng? Loh. Ya padha wae. Putrane jenengan ku tak warai nek njabut suket ku nyuwun sewu. Suket itu butuh hidup. Tapi di tempat-tempat tertentu dia harus dihilangkan. Podo mawon sampai duwe sawah gitu. Terus diparani tikus. Sampai keimangan tikusnya apa tikusnya kon lunga. Orang yang dikon lunga tok. Gitu loh. Nggih. Kadang ya dikei mangan neng isine panganan racun. Ya. Ini bukan mati, ini adalah hidup. Nyatane asale cilik tambah gede, tambah gede, tambah gede. Itu hidup. Ngene iki nyuwun sewu bapak-bapak, duwe kuping neng mboten koyok kupinge kula jenengan. Ya. Punya telinga tapi tidak sama seperti kita punya telinga. Dan dia juga mendengar mengikut bahasanya. Lah ngene iki ku krungu bendino maca Quran. Derese bocah-bocah juga solawatan. Jenengan go mulai ora dadi obat. Ini saya bukan promosi, tapi saya mengajak untuk yakin kepada Allah. Sebenarnya bukan hanya pohon yang di sini saja. Pohon yang di rumah bapak-bapak dan ibu-ibu adalah mendengar ucapan-ucapan kebaikan-kebaikan kita yang ada. Oleh itu, dengan semangatnya, ikhlasnya, Bapak Ibu menyerahkan putrinya ke Pondok Pesantren Nurul Huda. Saya atas nama pengasuh tentu ada kesalahan. Ya. Saat saya mendidik, saat saya mengajar, saat saya mengasuh, ataupun kegiatan-kegiatan pembelajaran-pembelajaran, pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan. Dengan rendah hati, saya juga minta maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kersa maaf nggih Bu? Nggih. Engkang saklajengipun para putri niki selalu kula wangsuli angger enten haflah. Kula mirsani putrine jenengan ku kok putrine jenengan kadang ku gregeten. Nek wayah metu ndableke. Nek wayah metu ndableke kok kula ndelok putrine jenengan, kok ndelok putrine jenengan ku putrane jenengan, anake jenengan. Pegel kadang ning ati. Kula unggahke, kula nek ndelok putrine jenengan, ndelok santri, tidak berhenti ku anake wali santri. Tapi dinaikkan bahwa itu adalah anak asuhnya pengasuh. Anak didiknya pengasuh. Walaupun bukan lahir dari rahim pengasuh, artinya ibu nyai, tapi diserahkan. Merasakan yang seperti itu. Semoga dapat meniru para kiai, nek duwe santri, lengkru mati koyo anake de. Bahkan minta maaf kadang Umi itu cemburu. Cemburunya gini, anak putrane kulo urung tak ulang, bahkan kadang ada waktu saya mengajar anak saya. Mendahulukan santri-santri yang ada ataupun kegiatan-kegiatan yang hubungannya bukan dengan keluarga. Dan ini ada saksinya karena juga ada Umi di belakang sana. Ya.
Jadi saat melihat santri adalah seperti anak sendiri, iku pun kadang-kadang setane yo teko, isik nong ati iku loro. Nek ora dijembarno neh atine iku ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kaulane Gusti Allah. Maka wahai santri-santri, walaupun Anda bukan anak kandung Abi, tapi masa depan Anda ikut membahagiakan Abi. Entah Anda berada di Nurul Huda 3 tahun ataupun 6 tahun, Anda masa depan Anda adalah kebahagiaan pengasuh pondok pesantren Nurul Huda. Maka wahai santri-santri semua, umurmu semakin bertambah, masa depanmu semakin dekat. Jangan Anda sia-siakan waktu untuk tidak ingat masa depan kamu. Apalagi sebagian ini yang formal, ada yang sudah kelas 9. Ya. Sudah kelas 9, berarti harus lebih jitu dan lebih tepat untuk membuat pilihan. Dan di sini sekalian ketemu kalian jenengan dalam silaturahmi ini, ya, saya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan rahmatnya membuka kesetaraan untuk santri penghafal Al-Quran setara pendidikan SMP dan mendapatkan ijazah setara pendidikan SMA, bahkan setara pendidikan sarjana S1 bagi santri-santri yang menghafal Al-Quran. Santri-santri yang pernah berada di Nurul Huda, kemudian pada siang hari ini ada majelis haflah, dan yang diundang bukan seperti pengajian umum. Ngundang pengajian umum niku gampil nopo angel, klumpukno wong ku kira-kira angel apa gampang. Monggo jenengan, rumah sekolah kok gampang. Sehingga ketika umpama jamaah Thariqah dipanggil sekali ada 600 orang, kebek nih, tapi kula mboten iso konsentrasi kalian jenengan. Dan jenengan juga enggak begitu konsentrasi dengan pengasuh. Nyuwun sewu, kadang guyonane nek ketemu pengasuh ya nek acara ngene iki. Nek ora ana acara, ora ana ketemu pengasuh. Apakah pengasuh kecewa? Insya Allah tidak. Sudah saya dasari, kebaikan yang dilakukan karena Allah itu cukuplah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa ni'man nasir. Santri-santri insya Allah dia pergi turu jam piro mbak? 12. Kayak ngerti Abi tidur jam berapa? 2:30. Santri-santri tahu meja ini datangnya jam berapa? Hah? Jam 12 belum datang ini. Ini jam hampir 1:30. Karena kepuasan saya adalah bukan duwe santri sing manut, tapi kepuasan saya adalah apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain. Nek ancen harus junjungi meja, ndak apa-apa. Apakah junjungi meja itu satu hal yang rendah? Tidak. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa meja yang Anda tempati adalah pengasuh yang junjung. Terus sampai nape piye? Genten mbok junjung no? Ndak usah. Andaikan nanti Bapak Ibu sukarela untuk ikut membersihkan, monggo neng kira-kira ketoke OR ketok ora. Ndak apa-apa, biar diborong pahalanya dengan anak-anak ini, ya, yang masa depannya masih. Urusannya kula tesih kata, nggih monggo. Doa Anda, doa bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Melatih pengasuh harus jumputi sampah, tanya santri-santri, biasa bagi Abi. Ya. Harus nyapu, sudah apa-apa. Pokoknya hal-hal yang baik. Ya. Apakah itu merendahkan marwah dan martabat? Enggak, Allah itu enggak tidur. Ya. Allah itu enggak tidur, Allah enggak ngantuk. Ya. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan pasti disaksikan oleh Allah, pasti diperhatikan oleh Allah. Dan pasti ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
bapak-bapak, ibu-ibu, nggih, sithik ngeten niki sing kula sampaike teng ngene jenengan, muga-muga ndadekno ning atine kula nggih atine jenengan tambah mantep teng ngersane Allah. Amin Allahumma. Nek wis mantep teng ngersane Allah, yo mantep teng ngersane Kanjeng Nabi. Allahumma. Nek wis mantep kaya ngono yo mantep kalih Qur'ane sebagai kitab suci umat Islam sing diapalno kalih putri-putrine jenengan. Nek wis mantep kaya ngono ya uga mantep karo papan panggonan sing dinggoni kalih putrine jenengan. Jenengan mondoke putrine teng mriki. Nek turu ning ndi? Nggih teng mriki. Nek adus ning ndi? Ya ning kene. Nek BAB ning ndi? Nggih teng mriki. Meninggalkan sesuatu dan sesuatu yang ditinggalkan bukan hanya tempat tidurnya, tempat mandinya, tempat beraknya, tempat makannya, tapi meninggalkan kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan dan membawa kebaikan untuk masa depan. Amin Allahumma amin. Engkang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, BTK ini cerak kalih kuburan. Jenenganku nek karo kuburan wedi mboten? Kula ndek dalu pas waktu khataman takok kalih putrine jenengan. Putrine jenengan nek karo kuburan wedi ora, Mbak? Gak wedi, coy. Gak wedi. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu latihannya? Apakah itu satu kesombongan? Tidak. Akan membuahkan sebuah kesyukuran yang tinggi saat kita melihat kuburan. Karena orang-orang yang berada di bawah batu nisan sangat mengharapkan untuk bisa hidup kembali. Tapi Allah telah jawab, setelah mati tidak akan hidup kembali ke dunia ini. Berarti orang yang hidup melihat yang mati harus tambah syukurnya kepada Allah. Kalau sudah tambah syukurnya berarti tambah semangatnya untuk mengabdi kepada Allah. Alhamdulillah kula tesih gesang Gusti saged nglakoni iki, saged niki, saged niki. Makane putrine jenengan delok kuburan diambil hikmahnya, mumpung diparingi panjang umur le ngaparno Quran sing tenanan, le ndres sing tenanan, le ngaji sing tenanan untuk bekal masa depannya, menjunjung tinggi kehormatan kedua orang tuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena anak-anak yang menghafal Al-Quran nantinya di akhirat akan membawakan mahkota kepada kedua orang tuanya. Mungkin di dunia ini banyak lesan yang bicara, nek ngapalno Quran ku masa depannya piye, rezekine piye, nyambut gawene opo. Yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengatur jalan rizkinya dan Allah akan mengatur jalan kemuliaannya. Maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada ayah bunda yang mengantarkan anaknya untuk pergi mengaji, mengantarkan putrinya untuk mondok, mengantarkan putrinya untuk menghafal Al-Quran. Yang bapak ibu keluarkan dibandingkan yang akan diberikan oleh Allah melalui keberhasilan putri-putri bapak ibu tidak ada bandingannya. Mungkin bapak ibu ada yang menghadapi ujian di mana harus memeras keringat untuk membiayai belajar anaknya. Ya. Kadang santri ngapalno cerdas, Bu. Nggih, cerdas. Kancane urung apal, dheweke wis apal. Ngoten niku nek jenengan duwe putra ngono seneng ora? Seneng nggih, seneng. Biasane anake cerdas cobane nang tua wong tuane. Niki hukum kebiasaan. Wong tuane ketoke gak dicoba apa-apa, rezekine yo lancar, sehat. Nek nyambut gawe gangsar dodolan yo untunge akeh. Kadang-kadang dicoba diuji oleh Allah dari sisi putranya. Karena
kemuliaan yang akan dinaikkan oleh Allah Ta'ala itu mboten gratis. Maka andaikan terasa berat dalam urusan keluarga, ekonomi dan apa saja, ringankan cara berpikir. Itu adalah episode menuju kepada keberhasilan anak ataupun putri yang sedang belajar ataupun yang sedang menghafal kitab suci Al-Quran, supaya Bapak Ibu ya tidak menjadi tekanan, ya tidak menjadi tekanan. Ini saya bukan bicara tentang iuran bulanan, tidak, tapi menjiwai dari apa yang dirasakan oleh sebagian dari wali santri. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengecewakan kepada hambanya. Maka sekali-kali semoga kita jangan pernah kecewa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk siang hari ini, diucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Dan saya mengajak ketika awal Ramadan, letakkan dahi di tempat sujud sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu bapak-bapak, puasa hari pertama sebagai contoh hari berikutnya, nek buko bu niki hari pertama mangke putrane jenengan bukone kalih jenengan seneng ora? Seneng mboten? Hari pertama mangke tesih teng dalem nggih buka. Neng kula pesen ojo nyentok panganan sing arep dipangan nek urung ndonga teng ngersanipun Allah. Walaupun itu 30 detik ataupun setengah menit. Apa yang diprioritaskan dalam hidupnya, apa yang dinomorsatukan dalam permohonan dan permintaannya, angger buka ndonga njaluk kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula namung pesen niku, jenengan nukokno panganan apa ae monggo, ono sate, ono ayam dan lain-lain, tapi stop tangan, jangan menyentuh ataupun makan nek urung ndonga. Ngantos kula kalih Umi niku pernah nggih dungane iku ditempel nang nggone kulkas. Nek kulkas tak kepenak anggere pokoke ana apa magnete nggih. Terus di kulkase cerak karo nggon dahar, dungane ditulis ning kono. Nek anake 5 nyun sewu kados kula pami klumpuk ning omah ya sing anak nomor 1 maca donga, engko sesuk sing nomor 2, engko sesuke meneh sing nomor 3. Dados sing ndonga gak bapake tok. Ibu-ibu, jenengan nek putrine teng dalem, sing ndonga jenengan apa putrine? Sok putrine kon ndonga ning omah. Nggih. Ndonga bahasa Jawa mboten napa-napa, bahasa Indonesia mboten napa-napa, pokoke wektu buka niku wektu mustajabah. Enten wektu mustajabah ning jenengan wis kliwat. Wis kliwat. Napa niku? Wektu jenengan akad nikah dhisik nika lho. Wah niku arase niku goncang, jenengan ndonga wektu iku, wah mandi tenan. Makane ngantek wong Jawa iku ana istilah nganyari nikah niku napa bahasane? Ora ngantek nanyar are. Bangun bale wisma apa napa niku? Bangun nikah. Lha nikah wis 10 tahun dibangun neh. Ya perkarane kepengin duwe wektu sithik sing mustajabah, sing aras itu bergoncang ketika akad nikah. Neng nyatane niku pun kliwat jenengan. Pun kliwat. Sing ape teko niku sithik wektu buka niku. Nggih. Saestu niki kula nggih diwasiati kalih guru, nggih kula praktekke. Wabote kaya apa urusane angger wektu buka njaluk karo pangeran. Lho kok wektu buka iku mustajabahku rahasiane ning ndi? Wong nek wayah seneng kok tetep eling kalih pangeran seneng. Tak baleni nggih. Wong wayah seneng tetep eling pangeran, Allah seneng. Keronton karena banyak orang ketika senang lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan kula elinge pangeranku nek wayah seneng apa wayah susah? Umume susah. Lah nek wayah buka wayah seneng apa wayah susah? Wayah seneng
Disitulah letak rahasianya. Dan disitulah kita akan tahu siapa diri kita di hadapan Allah. Saat Allah Ta'ala memberikan kesenangan di mana hati kita. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan makanan untuk kita makan berbuka, apakah hati kita kepada makanan atau hati kita kepada Allah? Jika dan semoga hati kita kepada Allah, pasti Allah Ta'ala memperkenankan. Jenengan muga-muga iso nglakoni, kula nggih saged nglakoni. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran bil mau'izatil hasanati, narjullaha ta'ala ay yanfa'ana fid dharaini. Amin. Terima kasih. Semoga dengan mau'izah hasanah beliau dapat bermanfaat kepada kita semua, dunia hingga akhirat. Amin. Acara selanjutnya, pemberian buah tangan dari santri Khotimat bil Hifzi dan bin Nazri kepada Romo Kiai Haji Abdul Muhid Ahmad diperkenankan ke pentas utama, dan pemberian buah tangan akan diwakilkan oleh Neng Sofia Ayatul Husna. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Cara mudah belanja barang impor dari Cina ke Terima kasih kepada Romo Kiai Haji Abdul Muhid Ahmad dan ibunya Haji Siti Rohamah. Diperkenankan untuk duduk kembali. Selanjutnya kepada Abi Kiai Haji Misbahul Munir Al-Hafiz dan Umi Hajah Atina Jiha diperkenankan ke pentas utama. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan.
Terima kasih kepada Abi Kiai Haji Misbahul Munir Al-Hafidh dan Umi Hajah Atin Najihah. Selanjutnya kepada Ustadz Syahuri diperkenankan ke pentas utama. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Ustadz Syahuri diperkenankan untuk duduk kembali. Selanjutnya kepada Ustadz Irwan diperkenankan ke pentas utama. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Diperkenankan untuk duduk kembali. Selanjutnya kepada Ustazah Jumiatun diperkenankan ke pentas utama. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada Ustazah Jumiatun diperkenankan ke pentas utama. Sementara menunggu, dipersilahkan kepada Bapak Dwi Anggoro diperkenankan ke pentas utama. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada Ustazah Jumiatun diperkenankan ke pentas utama. Terima kasih kepada Ustazah Jumiatun diperkenankan untuk duduk kembali. Al-Barnamijul Ashirah Ad-Du'a'ut Takhtim Sataqumu biha Kiai Haji Abdul Muhid Ahmad Falyatafaddal mashkura. Acara ke-10, bacaan doa penutup yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Abdul Muhid Ahmad. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kawula sareng-sareng ndonga badhe ngaturi kagem oleh-oleh jenengan teng daleme piyambak-piyambak.
Nanging monggo saderengipun maos hamdalah sesarengan monggo alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang salajengipun niki jamipun jam 11:30. Nggih. Kula mboten pinarak teng mriko soale niku madhepe ngetan. Lah wong donga niku nek saged madhep ngulon, ngadhepake Ka'bah, ngadhepake kiblat. Ngoten Pak Bu nggih. Oleh-oleh kangge Bapak Ibu. Putri-putrine jenengan niki rak jenengan saged mirsani Bapak Ibu nggih. Wajah-wajah. Ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al jannatu mustaqatun bi arba'i nafarin. Sing artine swarga iku bronto. Bronto iku cara Jawa liyane swarga iku gandrung. Nanggone 4 golongan. Niki dawuhe Kanjeng Nabi. Swarga bronto, swarga gandrung nanggone 4 golongan. Siji talil Quran. Wong sing ahli maca Al-Qur'an. Wong sing ahli ngapalno Al-Qur'an. Wong sing angger ana srengenge mletak mesti lesane obah teles ngapalno Al-Qur'an niki dawuhe Kanjeng Nabi digandrungi warga. Nek ngoten putri-putri jenengan ingkang saged jenengan pirsani niki gandrungane swarga. Amin Allahumma. Masya Allah. Lah bapak ibune wong sing biayai, sing kragati, sing mikirno saben dinane insyaallah ketut nanggone putrine tenggene talil Quran. Mergo sing ahli maca Al-Qur'an digandrungi swarga. Amin Allahumma amin. Sing nomor kalih cepet niki wa shaum Ramadan. Wau mun ngedikake kalih Ananda Kiai Misbahul Munir ajeng mlebet bulan poso. Bulan poso niki mboten bulan sembarangan. Dawuh Kanjeng Nabi wadlu sa'ban ala sa'iri suhur kafadli ala sa'iril anbiya wa fadli Ramadan ala sa'iri suhur kafadlillahi ala sa'iril ibadi. Sing artine kautamanane bulan Sa'ban nggih niki ruwah niku kaya kautamaan ingsun Kanjeng Nabi ngungkuli kabeh para nabi. Anapun kautamaane Ramadan bulan poso iku kaya utamane Gusti Allah ngungkuli kabeh kawulane. Dadi nek dawuh Kanjeng Nabi bulan poso iku menurut dawuh Kanjeng Nabi kaya dene Allah liyane poso apa niku sing digawe dening Gusti Allah makhluke Gusti Allah. Nggih mboten enten bandingane Allah dibanding kalih makhluke. Bulan poso kok dibanding karo liyane padha karo Allah dibanding karo makhluke, dibanding karo gaweane. Mula Bapak Ibu poso ingkang badhe dateng niki mumpung kita sedaya diparingi menangi bulan poso. Nek wingi niku kula takziah teng kene Wuwur. Nggih, mudin Wuwur niku kondo. Ye. Ajeng poso niki seminggu niki tiang pejah niku tiang gangsal ye. Masya Allah. Seminggu niku wong 5 balik. Mindahne susahe. Kanjeng Nabi nalika ngancik bulan Rajab kan donga, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Sing artine, ya Allah Gusti, mugi paringi panjang tambah panjenengan paringi tambah kesainan ing dalam bulan Rajab, tambah kesainan kula ing dalam bulan Sa'ban, lan mugi ndugekake umur kula menangi bulan Ramadan niku Kanjeng Nabi.
Lindunga muga-muga diparingi bulan Ramadan menangi ibadah sakjroning wulan Ramadan. Menawi kita sedaya menangi bulan Ramadan, monggo Bapak Ibu ingkang estu-estu nggih leng menang ibadah teng ngarsane Allah. Merga wong sing urip bulan Ramadan digandrungi dening apa niku swargane Gusti Allah. Sing nomor 3 cepet it'amul jian. Wong sing lomo, sing aweh panganan nenggone wong fakir miskin. Nisbate poso aweh mangan, aweh ngunjuk nenggone wong sing lagi nglakoni poso. Sing nomor 4 kula cepetake. Hifdzul lisan. Jaga lisan. Jaga cangkem. Lesane kita dijaga sasi poso, pisan-pisan aja ngantek ngrasani ngondo wong. Bahaya. Ngilangno ganjarane poso. Dinggo maca Al-Qur'an ben dobel iya ngurip-urip poso ngreksa lesan maca Al-Qur'an ben digandrungi suwargane Gusti Allah. Bu, jenengan ngertos lapat gandrung Bu, digandrungi ngertos Bu, napa gandrung niku? Jatuh cinta. Ana sing duwe pendapat gandrung niku jatuh cinta. Ya Allah, wong niku lho Bu nek jatuh cinta kali sing dijatuh cintani, panas ora krasa, peteng ora krasa, panas dadi adem, nggih peteng dadi padang, adoh dadi cerak, ngeleh dadi wareg mergo gara-gara jatuh. Nggih napa mboten Bu? Tahun 6 ta ora? Tak elingan. Nggih ngoten niku. Gandrung niku jatuh cinta. Lah putri-putrine jenengan niku dijatuh cintani swarga. Masya Allah. Nggih. Remen napa mboten Bu? Remen, alhamdulillah mila dirawat ingkang sae. Wau Ananda Misbah Munir. Nek donga niki wis kelimpat, mergo donga sing mustajab niku donga wektu akad nikah. Niki kula pesen jenengan eleng-eleng Bu, jenengan nek benjing putrane akad nikah dibarengi maca sholawat nggih. Masya Allah. Ojo akad nikah malah dibarengi liyane maca selawat. Ampun ngantos mergo niku wektu sing mustajabah. Nggih, dibarengi maca selawat. Sing biasane maca selawat iku dangdutan apa rebananan? Bu, dangdutan apa rebananan sing gaene maca selawat niku? Eling nek wektu akad nikah iku wektu sing mustajab. Jangan sia-siakan waktu sing mustajab niku. Nggih. Niku sing nek njaluk disembadani kalih Gusti pancepno jero ati. Besok nek mbak-mbak sing hafidhah Al-Qur'an niki omah-omah diwacana selawat nek waktu akad nikah. Berarti jenengan nekakno dangdutan apa nekakno rebananan? Bu. Dangdutan apa rebananan? Temenan ngoten niku. Temenan ngoten niku. Saksani malaikat. Lho, estu ngoten nggih. Kula mboten larang niku. Nek sakbare monggo. Ning nek wektu akad nikah niku dibarengi maca sholawat. Mergo niku wektu mustajab. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Dimut-imut nggih Bu nggih. Estu. Luru waktu sing mustajab niku kangelan kados ngeten niki wis kelantur ndak jenengan akad nikah nggih. Rak ngoten nggih. Wektu nek kelantur niku mboten bakal balik. Pun dongane niki bareng-bareng jenengan kula ajak bareng maca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Pindah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Yang tiga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semanten kita nyuwun pangapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabla an nakhtatima hadzal hafla nahnu lajnatul hafli iwajadtum al-akhta wal gulatat narju minkum afwan katsiran wa hayya nakhtatim hadzal hafla bihamdillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu ahsanal jaza. Sebelum kita tutup acara ini, kami selaku pemandu acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat keluputan dan kesalahan. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah membalas hadirin sekalian dengan sebaik-baik balasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khotimat dipersilahkan untuk bertemu dengan ayah bunda masing-masing, dan juga dipersilahkan jika hendak menikmati makan bersama di meja yang sudah disediakan. Dan harus selalu ingat yang dipesankan ketika ketemu dengan ayah bunda, ucapan terima kasih jangan dilupakan dan doa restu selalu diharapkan.